Selamat pagi Aero Kids, selamat pagi Ziki. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, teman-teman. Ziki, lihat gak teman-teman di rumah udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mereka udah siap loh untuk ibadah. Lihat dong, Kak. Ziki juga sudah mandi loh, Kak. Wangi kan? Wangi betul Ziki. Kalau gitu, Ziki siap untuk pimpin doa? Siap dong, Kak. Yuk teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami masih boleh berkumpul bersama dan beribadah bersama. Biarlah Engkau memberkati kakak-kakak yang akan mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ziki. Sekarang kita mau mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. And let's praise Him. Aku mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Super ayat kita minggu ini dari Mazmur 40 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. So
mau belajar apa ya hari ini, Kak? Ziki sudah tidak sabar nih. Adik-adik di rumah juga udah gak sabar. Nah, kita akan belajar tentang seri terbaru nih, Ziki. Wah, seri apaan, Kak? Ziki jadi penasaran. Kita akan belajar tentang keberanian. Ziki siap untuk belajar? Siap dong, Kak. Yuk teman-teman kita belajar bersama. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak Iti senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang hebat, yang takut akan Tuhan dan mengasihi firman Tuhan. Oke, hari ini tema kita adalah percaya kepada manusia atau percaya kepada Allah. Percaya kepada manusia atau percaya kepada Allah, yang Kakak Iti ambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, berkatin kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan menjadikan kami mengerti Tuhan bagaimana kami harus bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati firman-Mu Tuhan supaya adik-adik mengerti apa yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Ini doa kami ya Bapa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah zamannya Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah belah menjadi dua bagian, yaitu menjadi kerajaan selatan dan kerajaan utara. Ya, kerajaan selatan itu dipimpin rajanya bernama Asa, yaitu yang kita sebut kerajaan Yehuda. Dan kerajaan utara yaitu kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Baesa. Ini adalah Raja Baesa. Kerajaan utara yang dipimpin oleh Baesa, orang-orangnya itu orang-orang yang tidak pernah mau bergantung kepada Tuhan. Mereka hanya bergantung kepada kekuatan mereka sendiri, dan mereka banyaknya di sini di kerajaan utara ini adalah orang-orang yang bengis. Ya, sejarah menyatakan demikian. Tetapi kebalikan daripada kerajaan selatan yang dipimpin oleh Raja Esa. Raja Esa adalah raja yang bergantung kepada Tuhan secara penuh, walaupun ada juga orang-orang di dalamnya yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dengan adanya Raja Asa, mereka mulai percaya bahwa Tuhanlah penolong hidup mereka. Ya, adik-adik, Kakak Iti mau menceritakan bagaimana pengalaman daripada Raja Asa. Pada suatu hari Raja Asa melihat bahwa pada waktu dia berperang ya melawan Israel, ada yang menolong daripada kerajaan Israel, yaitu yang bernama ini namanya Ben-Hadad. Ya, dia dari kerajaan Aram. Raja Ben-Hadad ini membantu peperangan pada waktu Raja Israel berperang kepada Yehuda. Dia memusuhin Asa. Ya, dia berperang untuk Israel. Sehingga Asa mulai berpikir, apabila Raja Aram membantu terus-menerus peperangan ini, maka dia akan kalah. Kemudian Asa mulai memikirkan atau mencari ide bagaimana caranya supaya Raja Aram membantu dia. Kemudian dia mulai mengumpulkan adik-adik emas dan perak yang ada di dalam perbendaharaan rumah Tuhan, dia kumpulkan. Kemudian juga dia kumpulkan juga emas dan perak yang ada di dalam perbendaharaan kerajaan. Semuanya dikumpulkan. Setelah terkumpul, dia menghampirin Raja Aram. Dia berkata, Raja Aram, aku mau berikan emas dan perak ini kepada kamu. Tetapi kamu harus membantu aku untuk memerangi Israel. Kemudian Raja Aram berkata, oke, saya akan membantu kamu untuk memerangi Israel. Sehingga Raja Asa mulai berpikir, kalau nanti yang membantu Raja Aram berarti otomatis
kalau dia berperang melawan Israel, maka dia akan menang. Tapi adik-adik, coba adik-adik perhatikan di sini. Dalam ayat yang kita balik ke 2 Tawarik ya, pasal 16 ya. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-7 adik-adik, apa yang firman Tuhan katakan? Pada waktu itu datanglah Hanani ya, pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Kemudian terkejutlah Asa karena tiba-tiba seorang nabi ya, ini Hanani itu adalah seorang nabi, seorang pelihat. Pada waktu itu dikatakan di zaman waktu itu dikatakan bahwa seorang nabi itu adalah seorang pelihat, yang mana seorang pelihat adalah orang yang akan memberitahukan kepada raja apabila raja itu melakukan kesalahan ya. Jadi seorang nabi itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia pasti tahu akan suara Tuhan. Oleh sebab itu kalau Tuhan berbicara sesuatu kepada seorang nabi, maka nabi itu akan mengutarakan, akan mengatakan kembali kepada orang yang dia tuju. Dan orang yang dia tuju adalah Raja siapa? Raja Yehuda yang bernama Asa tadi. Dia berkata, Asa, kalau dahulu kamu bergantung kepada Tuhan, sehingga kamu mendapatkan kemenangan demi kemenangan, Ethiopia dan Libya bisa menang, dan kamu adalah pemenangnya, itu karena siapa? Karena Tuhan berpihak kepada kamu, karena kamu bergantung sepenuhnya kepada Allah, sehingga Ethiopia dan Libya itu menjadi milik kamu. Kamu sudah menangkan. Tapi sekarang kamu sudah berbalik dari jalanmu. Kalau dulu kamu bergantung kepada Tuhan Allahmu, sekarang kamu hanya bergantung kepada Raja Aram, kepada manusia, kepada kekuatan manusia, dan Tuhan tidak suka. Kemudian adik-adik, Raja Aram menjadi marah kepada Hanani. Dia bilang, kamu sudah lancang berkata demikian dan aku tidak suka. Kemudian si Hanani nabi itu ditangkap oleh si Asa dan dimasukkan ke dalam penjara karena Asa merasakan sakit hati dengan perkataan daripada Hanani tadi. Tapi Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Asa itu sudah menyakitin hati Tuhan juga. Coba kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 146 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mazmur berkata, apabila kita bergantung kepada manusia, tidak akan ada hasilnya. Kita akan dikecewakan. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, siapa penolong kita? Tuhan sendiri. Adik-adik, pernah nggak sih pada waktu kalian sedang ulangan ya, tiba-tiba kalian nggak bisa mengerjakan ulangan itu, padahal kalian sudah belajar. Mulai timbul di dalam hati, tengok kanan, tengok kiri. Kalian melihat teman kalian, wah, sudah menjawab pertanyaan yang sulit itu. Kemudian kalian minta tolong sama teman tersebut, bagi dong jawaban dari nomor 5. Kemudian teman kalian memberikan jawabannya dan kalian mulai mengerjakan, kalian mulai menulis. Hati-hati
Kalian sudah bergantung kepada siapa? Ya, bergantung kepada manusia. Padahal pada saat seperti itu adik-adik, kalian punya Allah yang tidak kelihatan, tapi sanggup menolong kalian. Kenapa kalian pada waktu mengalami kesulitan seperti itu, kalian tidak datang kepada Tuhan? Kalau kalian datang kepada Tuhan, masakan Tuhan tidak menolong? Pasti Tuhan menolong. Siapa yang memberi akal budi? Siapa yang memberikan kebijaksanaan? Hanya Tuhan. Siapa yang memiliki kepandaian? Hanya Tuhan. Kalau kalian meminta kepada Tuhan, pada waktu kalian gak bisa mengerjakan soal itu, pasti Tuhan akan memberikan apa? Pencerahan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tiba-tiba Tuhan bisa memberikan kepada kalian daya ingat apa yang sudah kalian pelajarin semalam, kalian menjadi ingat sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau toh sampai kalian tidak bisa mengerjakannya, jangan sekali-sekali kalian bergantung kepada orang lain. Apa yang ada di dalam hatimu, kerjakanlah adik-adik. Dan Tuhan akan menyempurnakan jawaban yang sudah kalian kerjakan. Ya, dalam Mazmur 40 ayat yang kelima berkata demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jadi benar-benar kita berbahagia kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang nggak nyontek itu adik-adik, pasti dia itu akan merasakan damai dan sejahtera. Tapi kalau orang yang sudah menyontek, pasti ada rasa bersalah. Ya nggak adik-adik? Jangan-jangan nanti yang memberi contek kasih tahu guru, mulai ada ketakutan, nggak ada damai, karena dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Demikian juga dengan Raja Asa. Di dalam akhir pemerintahannya, Tuhan menghajar Raja Asa dengan diberikannya satu penyakit kepada Asa. Sampai Asa meninggal dunia, Asa menderita sakit di bagian kakinya. Karena Asa tidak mentaatin siapa? Tidak mentaatin Allah yang hidup. KKIT mau mengajak kalian di tempat ini, semuanya anak-anak KKIT, anak-anak Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Allah yang tidak kelihatan, jangan percaya kepada manusia. Yakinlah adik-adik, engkau memiliki Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sanggup diandalkan. Padahal Raja Asa pun bisa mengandalkan Tuhan kalau dia melekat dengan Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang KKIT bisa sampaikan. KKIT mau semua kalian di tempat ini hanya bergantung dan percaya kepada Allah yang hidup. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, aku mengucap syukur. Firman-Mu sudah selesai. Tetapi aku mau Tuhan, firman yang sudah didengar anak-anak itu bisa meresap di dalam hati dan pikiran mereka. Untuk mereka terus bergantung kepada Allah yang hidup. Allah yang tidak kelihatan tetapi nyata di dalam kehidupan kami. Biarkan anak-anak ini terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Untuk mereka terus hanya bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya Allahku. Amin. Puji nama Tuhan. Siki belajar apa hari ini? Siki belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan Kak, dan mengandalkan Tuhan. Jangan seperti Raja Asa, padahal Tuhan sudah sering membuatnya menang di beberapa pertempuran. Tapi dia malah tidak mengandalkan Tuhan dan mengandalkan tentara Aram. Bahkan ketika ia sakit, Raja Asa tidak datang kepada Tuhan, Kak. Iya benar Ziki, yang harus kita ingat saat kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu dan percaya Tuhan akan bertindak dan menolong kita. Kan kita anak-anaknya. Betul banget, Kak. Nah, teman-teman, kita akan belajar lagi ya di home kita nanti hari Rabu jam 5 sore. Dan setelah ini, kita akan fellowship ya di Zoom kita.
Sampai jumpa. Stay safe, happy Sunday, and God bless you all.